Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Ahmad Dahlan, Zulfa Taufiqoh, Edwin Indra Barja, Evi Diaswati, dengan submateri hubungan akidah dan akhlak, realisasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian akidah dan akhlak. Akidah menurut bahasa. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat atau keraguan-raguan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kuhud yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung persegi persesuaian dengan kata khalaq yang berarti kejadian. Subadi dan Sarjuni tahun 2012. Ibnu At-Tahir dalam Didik menjelaskan bahwa kuhud itu artinya gambaran batin manusia yang sebenarnya, yaitu jiwa dan sifat-sifat batinnya. Sedang had merupakan gambaran bentuk jasmaninya, raut muka, warna kulit, tinggi rendah badan, dan lain sebagainya oleh Supadi tahun 2015. Maka akhlak bisa dikatakan sistem etika yang menggambarkan dan tujuan yang hendak dicapai agama. Kata kuhud merupakan bentuk tunggal dari akhlak, tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban atau taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain, bahwa untuk mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah, perlu pula berpegang kuat dan teguh dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan, baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungan hidupnya.
Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya antara jiwa dan raga. Realisasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam pengertian istilah, iman ialah mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota badan. Pada poin yang kedua ada hakikat iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Pada poin yang ketiga ada realisasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelaksanaan ibadah sebagai realisasi iman, yaitu membenarkan dengan hati, di mana menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengikrarkan dengan lisan, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illa wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya, hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah yang sesuai dengan fungsinya. Allah menyebutkan orang-orang yang lembut hatinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika namanya disebut. Keyakinan mereka bertambah dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengharapkan kepada selainnya, tidak menyerahkan hati mereka kecuali kepadanya, tidak pula meminta hajat kecuali kepadanya. Mereka mengetahui Dialah semata yang mengatur kerajaannya tanpa ada sekutu. Mereka menjaga pelaksanaan seluruh ibadah fardu dengan memenuhi syarat, rukun, dan sunnahnya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan mereka derajat yang tinggi di sisinya, sebagaimana mereka juga memperoleh pahala dan ampunannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu di slide 11 dan 12. Ya, ini di slide 11 ada kepedulian sosial sebagai realisasi iman. Dari Abu Hurairah Al-Khuzair radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia akan berperilaku baik terhadap tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia akan berbicara yang baik atau diam. Dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan ada 3 perkara dalam merealisasikan dari keimanan tersebut. Yang pertama, menghormati tamu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghormati tamu yaitu memberikan sambutan yang hangat kepada tamu. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Maksud berbuat baik kepada tetangga di sini tidak lain baik yang dekat maupun yang jauh, muslim ataupun kafir, ahli ibadah
atau orang fasik, musuh, dan lain-lain yang bertempat tinggal di lingkungan rumah kita. Berbuat baik kepada tetangga itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan pertolongan, menjenguk orang sakit, melayat ketika ada orang yang meninggal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada berbicara yang baik-baik saja. Sesungguhnya ucapan seseorang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan pada dirinya. Orang yang selalu menunjukkan lidahnya untuk berbicara baik, memerintahkan kebaikan dan melarang kepada kejelekan, membaca Al-Quran, membaca ilmu pengetahuan, dan lain-lain, akan mendapat kebaikan dan dirinya pun terjaga dari kejelekan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.